Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang di konten spesial akhir tahun, yaitu Anime of the Year 2022. Ini adalah konten spesial di mana gue mengajak beberapa YouTuber anime Indonesia untuk collab bareng dalam satu video, buat ngasih tahu ke orang-orang anime terbaik versi mereka di tahun 2022 ini. Nah, pertanyaannya, apakah YouTuber anime kesukaan kalian juga muncul di video ini? Dan apakah anime kesukaan kalian juga ikut disebutkan oleh mereka? Kalau penasaran sama jawabannya, silakan nonton konten ini sampai akhir. So, selamat menikmati! Halo, aku Alice dari channel Kucing Rebahan. Sebelumnya, thank you banget ya buat Bang Megani Sensei yang udah ngajakin collab Anime of the Year. Nah, kalau menurut aku, anime terbaik tahun ini adalah Chainsaw Man. Soalnya selain aku suka banget sama genrenya, alur ceritanya tuh juga bener-bener menarik guys. Apalagi aku tuh belum ngebaca manganya sama sekali ya. Jadi aku tuh bisa menikmati anime Chainsaw Man dengan fresh dan tanpa spoiler. Hehehe. Selain ceritanya yang seru, Chainsaw Man juga berhasil ngebikin aku penasaran di setiap episodenya loh. Jadi gak pernah bosen deh buat nunggu kelanjutannya. Ya walaupun sebenarnya aku tuh juga suka banget sih sama Overlord season 4 tahun ini. Tapi rasanya kayak lebih hype Chainsaw Man aja di otakku. Soalnya aku tuh ngerasain kayak ada sesuatu yang baru dan gak mudah ketebak gitu. Ya, meskipun genrenya mereka beda, tapi kalau diminta buat pilih yang the best tahun ini, aku tetap pilih Chainsaw Man sih. Hehehe. Oke deh, segini dulu ya. Thank you. Next. Buat misteri sendiri Anime of the Year 2022 ya, jatuh ke anime Blue Lock. Bukan karena ini anime emang bagus banget atau gak ada kekurangannya sama sekali, melainkan emang nih anime momennya pas banget sama momen Piala Dunia yang cuman 4 tahun sekali. Apalagi ditambah bumbu negara-negara Asia yang tiba-tiba aja bikin kejutan di Piala Dunia Qatar. Jadi anime Blue Lock kayak punya semangat tersendiri buat kita yang sama-sama dari negara Asia. But gak cuma itu doang yang jadi alasan anime Blue Lock layak jadi salah satu anime yang kalian tonton guys. Soalnya kalau anime genre sport biasanya nunjukin rasa sportivitas di setiap pertandingan, anime yang satu ini cukup berbeda karena para pemain di sana malah disuruh menunjukkan egonya masing-masing demi untuk menciptakan striker nomor 1 di Jepang. Jadinya buat kalian yang gak pernah suka atau bisa nonton anime genre olahraga, Blue Lock layak banget buat dipertimbangin. Karena kapan lagi kita bisa nonton anime olahraga tapi nyuguhin alur-alur khas Battle Royale. So, buat Mr. K sendiri, walau bukan yang terbaik dari segi cerita atau bahkan grafiknya ya, tapi anime Blue Lock yang muncul pas banget di momen Piala Dunia, ditambah dengan bumbu cerita yang sangat berbeda dari kebanyakan anime olahraga lain. Jadi anime satu ini wajib banget kalian coba tonton dah. Oke, selanjutnya kita lanjutin ke teman-teman yang lain. Halo semuanya, gue Kuruges dari channel Kuruges Anime. Di sini gue diminta Megane buat milih satu anime yang menurut gue paling bagus di tahun 2022 atau di tahun ini. Tanpa berpikir lama, gue langsung teringat satu anime yang sangat berkesan bagi gue sendiri, yaitu Fumetsu no Anatae. Simpelnya anime ini bercerita tentang makhluk tanpa nama yang dikirim ke bumi untuk tujuan tertentu dan juga untuk diamati perkembangannya. Awalnya makhluk itu tidak punya pengetahuan apapun dan hanya bergerak berdasarkan instingnya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai bertemu dengan orang-orang baru dan mulai belajar banyak hal yang membuat dirinya semakin berkembang dan juga mendapatkan julukan sebagai Fushi. Karena memang Fushi itu abadi dan punya kemampuan untuk berubah bentuk termasuk menirukan wujud manusia yang pernah dia temui asalkan manusia itu sudah mati. Jadi sembari mengikuti perjalanan Fushi dan mengamati perkembangannya, kita juga selalu ditunjukkan kisah-kisah baru yang menarik dari setiap karakter yang Fushi temui. Ya, sebenarnya season 1-nya sudah rilis di tahun kemarin dan di tahun ini giliran season 2-nya yang sedang tayang dan sejauh ini baru sampai 8 episode. Tapi waktu nonton 2 episode di season 2-nya, gue semakin yakin kalau anime ini bagus banget. Terlepas nanti bakalan happy ending atau tidak, gue udah gak peduli dan gue udah terlanjur jatuh cinta sama jalan ceritanya. Bahkan di episode 2 season 2-nya atau di momen pertemuan kembali Fushi dengan Tonari yang sekaligus menjadi perpisahan mereka, gue sampai gak bisa nahan dari mata. Karena di episode itu juga Fushi diminta untuk menunjukkan semua orang yang pernah hadir dalam kehidupannya atau yang jiwanya sudah menyatu dengan tubuh abadi Fushi. Makanya momen itu menjadi sangat menarik ketika Fushi sendiri yang menceritakan mereka semua. Lalu alasan lain kenapa gue milih anime ini cukup simpel, yaitu karena anime ini bisa menghadirkan jalan cerita baru yang cukup berbeda dengan kebanyakan anime lainnya. Jadi walaupun banyak karakter yang mati dan selalu muncul karakter baru lagi, tapi hampir dari mereka semua punya kisah menariknya sendiri dan selalu memberikan hal baru bagi Fushi untuk bekal perjalanan dia ke depannya, karena memang Fushi butuh hal-hal baru untuk berkembang dan memahami semuanya. Jadi mereka tidak hanya meninggalkan kenangan yang pahit bagi Fushi, tapi juga banyak kenangan yang bahagia dan bahkan kita yang menontonnya nggak pernah kapok.
Jujur saat nonton season satunya gue sempat kena mental di awal-awal episode karena mungkin saat itu gue belum paham dengan konsep cerita di anime ini dan belum mengira kalau jalan ceritanya cukup berat. Lalu hal menarik lainnya, kita selalu dibuat respect terhadap semua karakter baru yang muncul yang padahal awalnya kita kira cuma karakter biasa atau bahkan kadang kita mengira kalau karakter itu cuma akan memberikan rasa sakit pada sang MC. Jadi ceritanya tidak hanya fokus pada perkembangan sang MC aja, tapi juga pada banyak karakter lain yang memang punya sisi menariknya masing-masing. Apalagi di season 2-nya atau yang sedang tayang di tahun ini, banyak misteri yang akhirnya mulai dijelaskan dan bahkan ada banyak kejutan mengenai karakter yang selama ini kita kira tidak akan pernah muncul lagi. Tentu dari grafis dan animasinya sangat tidak mengecewakan, dan satu hal lagi yang bikin gue semakin nyaman saat nonton anime ini yaitu backsoundnya yang memang selalu pas dengan setiap momennya. Ya itulah anime terbaik di tahun ini menurut gue sendiri, dan selanjutnya next ke teman-teman yang lain. Halo semuanya, kenalin aku dari channel Playlist ID. Berbicara mengenai anime terbaik tahun 2022, sudah pasti bagiku itu jatuh ke anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Bukan karena kita sering bahas itu, tapi memang kualitas yang diberikan sangat berbeda dengan tayangan di 10 tahun lalu. Di sini, selain memunculkan perasaan yang nostalgia, kita juga dimanjakan dengan kualitas tontonan yang sangat epik, keren, dan tampak sinematik. Itulah yang membuatku merasa penggarapan Bleach yang sekarang patut diapresiasi. Jarang-jarang kan ada serial anime yang kualitas sinematografinya udah kayak movie. Apalagi dari sisi pencahayaan, pewarnaan, dan audio musik yang disajikan menambah kesan betapa megah dan sempurnanya anime ini. Bahkan mungkin aku berani menyebut perpaduan dua dimensi dan CGI terbaik jatuh ke tangan Bleach. Dia bisa memadukan itu dengan sangat apik, presisi, dan yang paling penting tidak bikin kaget mata. Karena itulah, sebagai orang yang suka dengan seni audiovisual, Bleach tentunya sangat layak dikatakan sebagai anime terbaik di tahun 2022. Kemudian dari segi cerita, sebagai salah satu Big Three Shonen, kayaknya udah gak perlu kita jelasin lebih jauh. Intinya, ini adalah sebuah cerita tentang dunia para Shinigami, di mana di dalamnya terdapat segala permasalahan yang cukup relate dengan keyakinan kita terhadap dunia ini. Dan sampai chord pertama selesai atau episode 13, aku menilai cerita yang disampaikan temponya sangat cepat. Kalian tidak akan menemukan satu dialog pun yang sangat membosankan. Semuanya to the point disimpulkan dalam beberapa adegan singkat, yang mana itu sesuai dengan penyajian sebuah movie, tak perlu banyak kata, cukup audio dan visual yang menyampaikannya. Well, itu aja sih kenapa aku memilih Bleach Thousand Year Blood War sebagai Anime of the Year 2022. Perlu dicatat, anime terbaik manapun menurut kalian, itu adalah hak kalian. Gak usah menjelek-jelekan anime lain, karena balik lagi, terbaik atau tidaknya, itu selera kalian yang menentukan. Oke, next, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Yo, halo semua, jadi aku Hamadi selaku adminnya dari channel YouTube Junior Anime Indonesia. Dan sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama adminnya dari Megane Sensei yang udah ngajakin buat video kolaborasi kayak gini. Video mengenai anime terbaik untuk tahun 2022. Ya, jadi kalau ngomongin mengenai anime terbaik untuk tahun 2022, aku sendiri itu jagoin yang namanya itu anime dari Lycoris Recoil. Ya, karena aku suka banget sama cerita yang dibawakan. Plot ceritanya itu benar-benar berbeda dari beberapa anime yang pernah aku tonton sebelumnya, ditambah lagi dengan acting dari para seiyuu dan voice actor yang mengisi setiap karakter di anime tersebut itu bikin aku tuh kayak nungguin terus mengenai update dari setiap episodenya berlangsung di musim penayangannya kemarin gitu. Ya, jadi menurutku sendiri anime terbaik untuk tahun 2022 ini itu aku jagoin Lycoris Recoil. Dan bagaimana menurut kalian? Oh ya, jangan lupa buat lihatin juga rekomendasi beberapa anime terbaik menurut para kreator anime yang lain. Dan ya, next. Anime terbaik tahun ini kalau menurut pendapat gue ya palingan Tomodachi Game kali ya. Karena ya pertama ceritanya yang anti mainstream. Karena ya sejauh ini yang mirip kayak Tomodachi Game ya palingan No Game No Life gitu. Tapi ya buat gue Tomodachi Game itu jauh lebih baik. Karena ya setiap game yang dimainin itu menegangkan banget di mata gue. Dan karena gue suka anime dengan konsep yang menegangkan kayak gitu, makanya gue lebih suka Tomodachi Game ketimbang No Game No Life. Kedua, Tomodachi Game itu menyajikan konsep pewarnaan yang dark, yang jujur aja gitu kan, karena gue suka anime dengan tema-tema dark dan pewarnaan dark kayak Overlord, Tomodachi Game, Death Note, dan yang lainnya. Ya gue suka aja gitu kan sama Tomodachi Game yang menyajikan konsep pewarnaan yang dark.
Terus ketiga ya, gue suka sama konsep ceritanya yang bukan cuma dark dan anti mainstream, tapi juga ada psikologinya, dan jarang gitu kan ada anime yang memfokuskan sisi psikologinya. Ya yang terkenal palingan Death Note gitu kan, dan menurut gue feel yang dikasih Tomodachi Game dan Death Note itu nggak jauh beda, terutama di sisi psikologi setiap karakternya. Keempat, karena anime misteri. Ya jujur aja gitu ya, dari kecil gue suka sama seri-seri misteri gitu kan, mau itu anime kayak terus film kayak drakor kayak atau apapun itulah, yang jelas selama itu seri misteri gue bakal suka. Dan pas tahu Tomodachi Game bakal dapet adaptasi anime, gue seneng banget gitu kan, karena ya gue suka gitu kan sama seri-seri misteri. Terlepas dari gue yang udah baca manga dan nonton live actionnya gitu ya, tetap aja gue masih suka sama gimana cara studionya itu ngebikin adaptasi misterinya jadi berkesan gitu kan di mata gue pribadi. Terus juga kelima ya, nggak cuma ceritanya yang bagus gitu kan, tapi grafis yang dikasih itu juga nggak mengecewakan. Padahal Tomodachi Game itu kan seri jadul gitu ya, yang harusnya kalau diadaptasi ya penyesuaian gambarnya itu agak susah gitu. Tapi studionya bisa ngasih vibe style gambar zaman sekarang dan zaman dulu yang dijadiin satu gitu loh. Dan itu susah menurut gua. Dan ya itu di mata gua aja sih. Masalah grafis mah subjektif aja kita ya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek ya, tergantung pendapat orang aja. Cuma ya kalau di mata gua bakal bilang grafisnya bagus. Keenam, seiyunya Yuichi, si MC itu udah cocok banget buat gua dan bisa memerankan perannya sebagai karakter dengan psikologi yang agak aneh gitu. Itu suatu hal yang susah gitu loh menurut gua pribadi, dan seiyunya bisa membawakan itu. Ketujuh, ya seru aja gitu kan buat gua nonton seri-seri yang mikir gitu, entah itu anime kayak Tomodachi Game atau drakor kayak Squid Game atau apalagi ya anime kayak Death Note atau yang lainnya lah. Yang jelas selama itu seri-seri mikir ya seru aja buat diikutin kayak Tomodachi Game ini. Ya itu sih pendapat gua gitu kan soal anime terbaik tahun ini. Next kita ke teman-teman yang lain gitu kan, gimana sama pendapat mereka. Karena saya minasan, terima kasih banyak untuk Megane Sensei yang sudah mengajak kolaborasi, udah nawarin aku untuk ikut ngisi di Anime of the Year Megane Sensei. Ini sebuah kehormatan besar gitu ya, mengajak sebuah channel yang sangat kecil, yang sangat tidak terkenal dan sangat berasal dari antah berantah ini. Sejujurnya ketika di awal bulan kemarin itu disodorin ajakan ini, kepalaku tuh langsung kemana-mana. Tapi setelah aku coba pikir-pikir kembali gitu, aku timbang-timbang kembali, keputusanku Anime of the Year menurut Sound the Speak adalah Mob Psycho Hyaku season ketiga. Mungkin yang ngikutin aku tahu kalau Mob Psycho Hyaku adalah seri favoritku kedua setelah Gintama. Tapi apakah aku sesubjektif itu? Mari aku coba kasih alasannya ya. Satu, untuk sebuah anime yang durasinya cuma 12 episode, satu core doang, ceritanya itu luar biasa padat. Beragam emosi langsung bisa kita rasakan. Mau ketawa bisa, mau terpukau bisa, mau kaget bisa, mau nangis karena sedih bisa, mau nangis karena terharu bisa, dan mau lega juga bisa. Ibarat kata udah kayak kalau ke restoran, beli sebuah paket makanan, harganya murah, isi paketnya lengkap, variannya beragam, makanannya pun enak. Komedinya dapat, actionnya dapat, karakter developmentnya dapat, ajaran moralnya dapat, semua langsung ada di Mob Psycho Hyaku musim ketiga. Alasan yang kedua adalah karena mungkin yang ngikutin berita tahu bahwa studio yang ngegarap ini seri, Studio Bones itu mengerahkan dedikasi lebih di tahun 2022 ketika mereka bisa pakai CGI untuk menganimasikan setiap scene-nya, terutama scene-scene yang rumit, scene-scene yang fluid. Mereka memutuskan untuk enggak. Mereka menjaga kualitas dengan cara full sepenuhnya, semua digarap pakai gambaran tangan. Dan akhirnya kualitas animasinya pun tetap terjaga. Top notch, sangat memukau mata. Alasan yang ketiga, karena musim ketiganya ini adalah penutupan cerita alias final season, biasanya banyak seri yang justru jatuh di final arc. Tapi itu yang tidak terjadi dengan Mob Psycho Hyaku. Nggak cuman endingnya memuaskan, development karakter utamanya juga tuntas, ceritanya dari awal sampai akhir tetap sesuai jati diri, sesuai identitas serinya. Seri-seri lain sama-sama seru, sama-sama menegangkan, sama-sama menariknya. Tapi keunikan yang aku temukan di Mob Psycho Hyaku itu nggak bisa digantikan sama seri-seri lain, terutama tahun 2022 ini. Setidaknya itu menurutku. Pilihan yang mungkin agak cukup unorthodox gitu, agak cukup aneh. Jadi mungkin kalau ada yang nggak sependapat dengan pilihanku, coba didengerin pendapat-pendapat yang lain. Nah setelah ini ya, mungkin kamu setuju atau punya pendapat yang lain, silahkan didengerin dulu. Nanti taruh di kolom komentar gimana pendapatnya. Halo semuanya, aku Jen dari channel TMM Anime Manga.
Thanks banget buat Bang Megane Sensei sudah ngajakin aku untuk ikut mengisi konten di Anime of the Year tahun ini. Kalau kita ngomongin Anime of the Year ya, beberapa orang yang mungkin udah ngikutin aku gitu bakal expect kalau aku tuh bakal masukin anime Chainsaw Man. Tapi kayaknya Chainsaw Man ini nggak bakal aku masukin, soalnya Chainsaw Man itu series favorit pribadi gitu. Jadi bakal bias gitu deh kalau aku letakkan di Anime of the Year gitu. Dari banyaknya anime di tahun 2022 ini ya, aku ini putuskan untuk masukkan anime-anime yang baru aja dapat adaptasi gitu. Dan aku menemukan 3 series yang aku tonton juga kebetulan dan aku nominasikan sebagai Anime of the Year, yaitu Spy Family, Sonobi Schedule, dan Bocchi the Rock. Dari ketiga ini aku putuskan jika Spy Family sebagai Anime of the Year tahun ini. Jika ditanya kenapa aku pilih Spy Family ya, alasannya itu sebenarnya sederhana banget. Spy Family ini bisa aku bilang anime komedi yang paling seru gitu untuk tahun ini. Maksudku dibanding beberapa komedi series lainnya, Spy Family ini punya komedi yang cukup nyentak gitu. Jadi komedinya itu cukup bisa dinikmati sama orang-orang kayak kita, untuk kadar-kadar komedi orang Indonesia. Selain itu dari 3 series ini tadi, Spy Family itu punya plot yang bisa dibilang itu masih konsisten. Jadi ceritanya itu nggak kabur kemana-mana. Dan kalau misalnya kita bandingin sama Sonobi Schedule kan dan Bocchi gitu ya, dalam satu episode kan kadang dia ini fokus penceritaannya tuh kemana-mana gitu, ke hal-hal yang nggak terlalu banyak hubungannya juga gitu. Wajar sih mungkin karena Sonobi Schedule itu ceritanya cerita romance ecchi gitu kan ya. Kalau Bocchi the Rock kan tipe cerita yang datang dari model-model komik strip gitu kan. Jadi selalu menyisipkan adegan-adegan di luar cerita gitu. Jadi buat aku yang gampang ngantuk gitu ya pas nonton anime gitu, Spy Family ini bisa dibilang paling menghibur gitu. Karena setiap adegan dan episodenya itu Spy Family ini gak bakal ngasih kalian ruang kosong untuk adegan-adegan yang membosankan. Jadi semuanya tetap meriah gitu setiap episode. Makanya wajar sih anime ini meraih banyak penghargaan gitu ya di tahun ini. Oke, jadi itu dia Anime of the Year pilihanku di tahun 2022 ini. Aku aslinya pengen masukin anime of the Year sih, tapi kayaknya Bang Megane ini bakal marah gitu ya. Ya udahlah gitu aja. Kita lanjut ke teman-teman yang lainnya. Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Oke, mari kita bicara mengenai anime terbaik untuk tahun 2022. 2022 ini bisa dibilang sebagai surganya para anime lover, dikarenakan banyaknya anime-anime bagus yang keluar dan muncul tahun ini. Anime-anime seperti misalnya Demon Slayer yang banyak orang kebingungan menggolongkan anime ini sebagai anime tahun 2021 atau 2022, dikarenakan anime ini tayang dari Oktober 2021 hingga Februari 2022. Selain itu ada juga anime lain seperti misalnya Cyberpunk yang dikelola oleh Netflix, yang seperti kita tahu merupakan salah satu anime hasil adaptasi dari game yang tayang baru-baru ini. Anime yang ternyata digarap oleh salah satu studio animasi paling fenomenal, yaitu Studio Trigger, ini merupakan salah satu anime terbaik di tahun tersebut. Tapi Wong Anime tidak akan mempersembahkan gelar anime terbaik 2022 kepada Cyberpunk, dikarenakan ada satu anime yang menurut Wong Anime sangat pantas untuk mendapatkan title anime terbaik 2022. Dan anime tersebut adalah Attack on Titan. Terlepas dari episode perdana kontroversial Attack on Titan, di mana Titan yang ada di anime ini diganti dengan CGI, adaptasi manga Attack on Titan yang satu ini masih memberikan kepada kita eksekusi narasi yang luar biasa, dan tentu saja konflik batin dan pergolakan politik. Namun di antara semua itu ada 2 scene yang menurut Wong Anime merupakan scene terbaik dan scene paling memorable di Attack on Titan hingga sekarang. Scene tersebut adalah scene perjalanan Eren dan juga Zeke Yeager ke masa lalu, yang pada dasarnya memberikan kepada Wong Anime goosebumps yang luar biasa, dikarenakan di sini kita bisa melihat kalau Eren ternyata bisa mencampuri masa lalu tersebut dan pada akhirnya berpengaruh kepada masa depan dan masa sekarang. Selain itu, scene rumbling di mana pasukan persekutuan dunia tidak ada satupun yang berhasil menghentikan para Colossal Titan yang pada akhirnya merangsek ke seluruh penjuru dunia adalah scene goosebumps lainnya yang menurut Wong Anime membuat Attack on Titan Final Season pantas untuk dijadikan anime terbaik di 2022. Oke, mari kita ke Anituber selanjutnya.
Hola Mina, terima kasih sebelumnya untuk Megane Sensei sudah mengajak Anima Story untuk ikut project ini. Jika ditanya apa anime terbaik dan menarik di tahun 2022, sebenarnya sangat banyak. Tapi berhubung tahun ini adalah tahun sepak bola sedunia, karena adanya Piala Dunia, maka saya memilih Blue Lock sebagai anime terbaik dan menarik tahun 2022. Alasannya, Blue Lock mengusung konsep yang berbeda dengan anime genre sport lainnya. Blue Lock bertemakan Battle Royale Sport dengan 300 pesepak bola SMA dikumpulkan dan dikarantina untuk mengikuti beberapa seleksi hingga menyisakan satu orang pemenang. Blue Lock bisa mengubah mindset kita tentang anime sport konvensional yang selalu berfokus kepada persahabatan, pertemanan, kerjasama, berjuang bersama, bola adalah teman, dan lain sebagainya. Di Blue Lock ini kita disuguhkan keegoisan seseorang. Tidak ada yang namanya kerja sama tim. Tidak ada yang namanya berjuang bersama. Semuanya saling sikut-menyikut entah dengan lawan maupun kawan. Tujuannya untuk menjadi satu-satunya yang lolos dari program Blue Lock ini dan berakhir dengan menjadi striker terbaik di dunia. Dari segi grafik pun sangat memanjakan mata kita dengan berbagai efek menarik yang tentunya diadaptasi dengan baik dari manganya. Jadi jika ditanya apa anime terbaik dan menarik di tahun 2022, saya akan menjawab Blue Lock. Oke, itulah anime terbaik dan menarik versi Anima Story Mangatik. Untuk selanjutnya, silakan rekan kami yang lainnya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bimolana. Kayak jahat ya. Halo guys, kali ini kita akan berkontribusi. Saya, bukan kalian. Saya akan berkontribusi dalam memilih Anime of the Year ya. Oh ya, terima kasih untuk Megane Sensei karena sudah mengajak saya. Jadi teman-teman, banyak sekali anime yang saya tonton di tahun ini ya, khususnya di tahun 2022 karena ini tahun 2022. Dan buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya saya itu suka genre-genre anime, action, terus shonen ya. Dan juga Oke, nah buat teman-teman, jadi banyak sekali anime-anime yang menarik perhatian saya, khususnya di dalam genre action. Dan berhubung channel saya adalah channel yang membahas tentang JoJo Bizarre Adventure, di sini saya mau ngasih tahu dulu ya, buat teman-teman, nanti saya nggak bakal pilih JoJo dulu. Kenapa? Karena saya agak sedikit sedih sih ya, karena Stone Ocean-nya di batch, jadi hype-nya kurang. Tapi saya antusias ya buat nanti di part akhirnya ya, sampai tamatnya tuh antusias ya. Nah, jadi ada satu anime yang mana saya tonton, dan anime itu ada actionnya, terus ada misterinya, cerita dan plotnya juga lumayan tuh ya, dan ada plot twistnya. Itu yang bikin saya tertarik buat nunggu episodenya setiap minggu. Dan buat temen-temen yang pasti tahu judulnya, kalian pasti bakal berpikiran sama dengan saya ya. Dan anime of the year yang saya pilih adalah Summertime Render. Iya, ini plotnya bagus teman-teman ya. Misterinya juga dapat, actionnya juga ada, kekuatannya wah, sangat tidak disangka-sangka dan saya suka dengan misterinya. Dan buat teman-teman yang menyukai JoJo, kalian pasti bakal terkejut. Kenapa? Karena autor atau yang bikin ini cerita Summertime Render itu dulunya adalah asisten Araki Sensei. Makanya saya pas nonton anime ini kayak gak asing gitu ya. Ada sesuatu, ada unsur-unsur bizarre di dalam sini ya. Jadi gak salah buat teman-teman yang ingin menonton anime ini, saya rekomendasikan. Ini adalah Anime of the Year menurut saya di tahun 2022. Itu dia, selamat jalan. Kok selamat jalan mau kemana sih? Oke, silakan next. Halo guys, gue Irfan dari channel Irfan Akbar 67. Terima kasih untuk Megane Sensei yang udah ngajakin gue collab lagi. Dan di sini gue bakal ngasih pendapat gue tentang anime terbaik di tahun 2022. Sebelum mulai gue disclaimer dulu kalau gue tuh nggak nontonin semua anime yang rilis di tahun ini, karena ya nggak mungkin lah gue nontonin semuanya. Sama gue juga nggak bakal milih anime yang udah ada seasonnya. Jadi Overlord dan Classroom of the Elite, anime yang udah ada seasonnya tuh nggak bakal gue masukin list anime terbaik di tahun ini versi gue. Jadi yang gue pilih di sini tuh adalah anime-anime yang beneran baru rilis di tahun 2022. Jadi bukan anime yang udah ada season sebelumnya. Dan kalau ngomongin anime terbaik di tahun ini sih menurut gue jatuh kepada Bocchi the Rock. Pertanyaannya kenapa gue pilih Bocchi the Rock? Karena gue tuh sekarang emang lagi suka aja gitu sama anime-anime yang nyantai. Tapi ya bukan berarti gue tuh gak nontonin anime action maupun fantasi. Gue tuh nontonin juga kok kayak Chainsaw, Kage, Tenken, dan lain-lain. Dan itu semua adalah anime yang bagus. Cuma kalau misalkan disuruh pilih sekarang gue tuh bakal lebih milih anime yang relate dengan kehidupan yang nyata. Contohnya tuh kayak genre slice of life. Nah awal mula gue bisa nonton anime ini tuh karena ketika gue lihat poster di animenya,
ternyata ada cewek-cewek yang lagi ngeband dan itu ngingetin gua sama K-On. Makanya gua tuh tertarik untuk nonton animenya. Dan ternyata ketika ditonton gua enjoy nontonnya. Gua suka nih anime karena setiap episodenya tuh diliatin perkembangan karakternya. Dan komedinya pun menurut gua tuh masih masuk selera gua. Untuk konfliknya sendiri ya yang namanya slice of life udah pasti konfliknya gitu-gitu aja. Gak jauh dari seputar masalah pribadi. Jadi anime ini tuh sangat cocok buat kalian yang lagi pengen nonton anime santai tanpa perlu ada konflik yang berat-berat. Di anime ini juga gua tuh suka sama main karakternya karena di sini dia tuh berjuang untuk menjadi lebih baik. Jadi gak terkurung di dalam zona nyaman, apalagi berhayal tanpa aksi. Sekali lagi keunggulan anime ini adalah perkembangan karakternya. Di setiap episode kalian tuh bakal disuguhin sama perkembangan dari main karakter. Dari karakter yang sangat-sangat introvert menjadi karakter yang berhasil berkembang dan akhirnya terlibat dalam sebuah konser yang ditonton sama ratusan orang. Dan menurut gua itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi buat kalian yang suka sama anime nyantai, gua saranin Bocchi the Rock. Apalagi buat kalian pencinta K-On, gua rasa anime ini bakal menjadi penerus dari K-On. Oke, silakan untuk selanjutnya gua kasih ke kreator lain. Halo semua, aku di sini admin Yami atau Akil dari Clinton Studio. Dan aku adalah orang yang paling elit, paling dewa anime, dan paling mengerti segalanya tentang anime. Kalau menurutku, anime of the year tahun ini itu adalah One Piece Red. Ya nggak mungkin One Piece Red sih, jelas bohong. Ya nggak mungkin aku bakal pilih One Piece Red. Karena kalau aku mau nonton konser, aku nggak bakal beli tiketnya One Piece Red, tapi aku bakal beli virtual konser. Ngapain aku nonton One Piece Red? Menurutku sendiri, anime yang bagus di tahun ini itu adalah Kaguya-sama Love is War Season 3. Sebenarnya alasannya ada banyak, tapi kalau mau ku jelaskan secara teknis, takutnya kalian nggak paham dan mungkin kalian bakal tidur. Jadi ku jelaskan secara singkat aja. Kaguya-sama Love is War itu anime komedi romance yang nggak cheesy, nggak kayak kebanyakan anime romance di tahun ini harusnya. Di anime itu kita bisa dapat romance yang berprogres dan juga komedi yang bener-bener fresh. Yang harus sangat diapresiasi dari anime ini adalah bagaimana cara staffnya mengadaptasi panel diam dari manga dan mengubah semuanya menjadi animasi. Untuk anime ini kita harus berikan pujian yang lebih kepada direktornya dan animatornya karena mereka memberikan kreativitas yang membuat anime ini menjadi hidup. Dari bagaimana cara voice aktornya acting sampai musik yang dipakai dan bagaimana animasinya bekerja, itu cukup banyak yang bisa diapresiasi dari anime ini. Detail animasi kayak contohnya ekspresi karakter dan gerakan karakter itu bener-bener diperhatikan di anime ini. Jadi kesan yang didapatkan anime ini itu bener-bener dinamis. Awalnya aku ragu, aku mau pilih Bocchi the Rock atau Kaguya-sama. Tapi yang bikin aku milih Kaguya-sama adalah ending dari animenya. Ending dari season 3 itu perfect banget. Dan lagu yang dipakai itu adalah lagu dari season 1 yang ngasih kesan kalau terima kasih udah ngikutin kami dari awal. Itu yang dikasih sama lagunya dan adegan terakhirnya. Tapi kalau kalian cuma bocil-bocil edgy yang bilang animenya cringe, elu nggak sih yang cringe? Ngelihat anime bagus sedikit atau anime rame sedikit langsung dibilang gua benci animenya cringe. Ya itu kan kayak kalian gitu, bocil. Kalau emang animenya bagus, ya wajar kalau rame, namanya juga bagus. Dan wajar juga kalau diomongin sama orang banyak karena animenya bagus. Kayaknya doang nih ya, kayaknya bocil-bocil yang ngomongin Kaguya-sama cringe itu cocoknya nontonin kelakuannya sendiri yang kayak badut. Jadi kau setuju nggak kalau Kaguya-sama itu salah satu anime yang the best di tahun ini? Yang pasti bukan Overlord. Halo guys, kenalin gue Dain dari Isaka Channel. Terima kasih sebelumnya buat Megane Sensei karena nggak nyangka banget bakal diajak collab. Dan kali ini gue berkesempatan buat berpartisipasi di Anime of the Year tahun 2022 ini, yang mana emang banyak banget anime-anime bagus di tahun ini, nggak terkecuali isekai. Dan langsung aja, gue memilih Licorice Recoil sebagai pilihan gue. Jauh banget ya kalau ngelihat nama Isaka yang kayaknya akan selalu dikaitin sama anime isekai. Tapi kalau kalian yang sering nontonin gue selalu mentingin aspek cerita, pendalaman karakter, dan juga hubungan karakter itu sama karakter lainnya. Yang mana anime ini sukses mendeliver hal itu. Anime yang super hype musim summer tahun ini, dengan segala skandalnya ini dan itu, ternyata berhasil ngebuat gue enjoy nontonnya, dan ngebawa gue ke masa-masa awal kenapa gue suka nonton anime. Jauh dari omongan orang soal anime ini yang LGBT akut, tapi ketika gue nonton, anime ini fine-fine aja dan gak ada tuh yang namanya adegan LGBT atau apapun itu.
Fokus anime ini tetap pada karakter utama yaitu Chisato dengan pembawaan karakter yang bagus dari awal sampai akhir, serta adanya karakter pendukung seperti persahabatannya dengan Takina, juga adanya konflik dengan civil lain yaitu Majima. Selain itu ada juga organisasi yang politik banget, serta karakter lainnya kayak Loli Hacker, Desperate Onesan, lalu juga ada rivalitas di antara Licorice yang dibuat dengan pas dan gak over berlebihan. Overrated? Nggak juga. Plot armor? Ada. Fanservice? Iya. Emang anime yang bukan serius banget yang bisa dibandingin kayak Death Note, Code Geass, atau bahkan Tokyo Ghoul. Anime ini lebih ke slice of life dari Chisato dan juga Takina. Awal mula dari pertemuan mereka hingga muncul konflik di antara mereka berdua, sampai akhirnya mereka berdua bisa terbuka satu sama lainnya. Anime yang gak disangka bikin gue enjoy nontonnya, ngeliatin dua karakter imut dan juga Sableng sambil nyantai di kasur. Riko menyelamatkan gue sebagai kaum anti-mainstream yang jarang ngelirik anime yang lagi hype. Dan buat kalian yang belum nonton anime ini, nonton sekarang juga. Mungkin itu aja dari gue, lanjut ke teman-teman lainnya. Hai, gue Zuli. Untuk anime of the year di tahun 2022, versi gue adalah Edge Runner. Anime ini ternyata jauh banget di atas ekspektasi gue. Karena gue adalah salah satu orang yang ngikutin cerita di gamenya yaitu Cyberpunk 2077. Itu pun ceritanya udah bagus banget. Dan gue kira Edge Runner akan mengadaptasi cerita di gamenya. Ternyata tidak. Di situ ekspektasi gue ke Cyberpunk Edge Runner itu turun. Sampai akhirnya Edge Runner rilis, ternyata bagus banget. Musiknya cakep banget, sesuai dengan tema Cyberpunk. Dan juga I Really Want to Stay at Your House itu bikin gua baper mulu. Gua nggak ngarep anime ini bakalan ada unsur romance-nya, malah cerita romance antara David dan Lucy malah nge-carry parah cerita Edge Runner. Gore-nya juga nggak tanggung-tanggung. Gua udah lama banget gak nonton anime gore, ditambah villain-nya itu loh, para penguasa Night City yang jahat banget kayak Hiruzen. Apalagi gua itu emang suka banget sama cerita film yang nggak nanggung gitu, ngebunuhin karakternya tanpa ampun. Tipikal Attack on Titan sama Akame ga Kill. Karena itulah Edge Runner adalah anime favorit gua tahun ini. Itu aja sih dari gua. Kita lanjut ke kreator anime manga selanjutnya. Halo para pendengar, akhirnya nih sampai di bagian gua sebagai orang yang paling terakhir. Nah, kalau kita ngomongin anime of the year di tahun 2022, ada 3 judul anime paling menarik perhatian gua di tahun ini, yaitu Osama Ranking Part 2, Overlord Season 4, dan juga Bocchi The Rock. Kalau disuruh milih salah satu, gue sudah jelas bakal milih Overlord Season 4. Tapi karena Overlord sudah menang di konten sebelah, jadinya gue memilih anime yang lain. Dan anime of the year 2022 versi gue adalah Bocchi The Rock. Ini anime nggak ada obatnya, Pak. Buat gue yang suka anime komedi santai, Bocchi The Rock adalah tontonan paling menghibur di tahun ini. Komedinya lucu banget, musik openingnya bagus, lagu yang dinyanyikan bagus-bagus, ceritanya menarik, endingnya bikin gregetan. Treatment animenya super duper kreatif, dan tentu saja anime ini penuh dengan referensi. Saking sukanya ya, gue bahkan langsung merilis konten detail kecil Bocchi tepat di hari animenya tamat. So, dengan semua kebahagiaan itu, tentu sangat wajar kalau gue ngasih gelar Anime of the Year untuk anime Bocchi The Rock. Nah, itu tadi Anime of the Year versi Megane Sensei. Bagaimana tadi kontennya nih? Bagus nggak? Gue berharap ya, semoga konten ini bisa jadi konten tahunan, dan semoga tahun depan ada lebih banyak channel YouTube yang bisa gue ajak collab di konten Anime of the Year. Ya, kalau kalian pengen ikutan juga di konten Anime of the Year, saran gue mulai dari saat ini kalian bikin channel YouTube anime. Oh ya, sebelum gue tutup, gue ucapkan terima kasih banyak kepada semua channel YouTube anime Indonesia yang sudah ikut berpartisipasi di konten ini. Semua link channel mereka udah gue taruh di deskripsi. Gue minta maaf kalau saja ada salah kata, dan semoga tahun depan mereka semua mau diajak collab lagi. Mungkin itu saja untuk tahun ini. Makasih semua sudah ngikutin channel Megane Sensei selama 1 tahun terakhir. Makasih juga buat para donatur yang udah gabung membership, ngasih super chat, dan juga ngasih saweria. Dan juga tidak lupa ucapan terima kasih banyak untuk para penonton setia channel Megane Sensei. Dan gua minta maaf kalau saja ada perkataan gua yang ngebuat kalian sakit hati. Sampai jumpa tahun depan, dan bye-bye!